Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 24 Januari 2022 kita akan kembali mencoba menganalisa 3 buah rekomendasi saham itu yang dimiliki oleh PTBA, itu Bukit Asam, kemudian Energi Mega Persada dan Metro Healthcare Indonesia. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode CARE atau kita baca dengan CARE, yaitu dimana CARE atau Metro Healthcare Indonesia itu hari ini di tanggal 24 Januari 2022 itu dibuka di harga 500 dengan rentang harganya adalah 498 sampai dengan 515 rupiah dan ditutup di 505 atau menguat hanya 5 poin jika dibandingkan dengan penutupan di hari Jumat minggu lalu yang di 500 rupiah. CARE sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 193,45 miliar rupiah, di mana market cap yang dimiliki adalah sebesar 16,79 triliun dan tampak di perdagangan hari ini tampak CARE itu diperdagangkan dengan average price itu sebesar 502,5 rupiah. Dan kalau kita perhatikan dalam perdagangan hari ini itu tampak CARE paling banyak diperdagangkan adalah di harga 500 rupiah itu sebesar 1.411.990 lot dengan 1.300 kali transaksi. Dan kalau kita lihat pada penutupan pasar hari ini itu tampak di antrian bidnya itu paling banyak antrian ada di harga 496 itu sebesar 28.057 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak adalah di harga 510 itu sebesar 35.397 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada CARE itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down itu CARE ditutup hijau adalah sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 6 hari, di mana rentang harga CARE dalam 1 bulan terakhir ini adalah dari harga 482 sampai dengan 530, dan dalam 1 tahun terakhir itu tampak CARE rentang harganya adalah di 284 sampai dengan 540 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 873,61 juta rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 9,52 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 25,21 miliar rupiah di emiten CARE ini. Dan kalau kita lihat dari sisi profilnya itu tampak kalau kita perhatikan di sini masyarakat itu memiliki sekitar 30% dari saham yang beredar, dan kalau kita lihat dari key statistiknya sendiri itu tampak CARE sendiri dalam tahun 2020 maupun 2021 itu belum begitu tampak menghasilkan earning per share yang meningkat atau yang bagus. Dan kalau lihat dari valuasi daripada CARE ini tampak dari price book value ratio daripada CARE ini sudah 5,08 kali, dan price earning ratio-nya sendiri itu sebesar 675,06 kali, sehingga secara valuasi ini CARE boleh dikatakan cukup mahal. Dan kalau kita berpindah ke sisi profitability-nya itu tampak profitability daripada CARE belum begitu maksimal, di mana net profit margin-nya itu hanya 8% dan return on equity-nya itu hanya 0,75%. Sedangkan yang cukup bagus di sini adalah liquidity-nya, itu CARE memiliki debt equity ratio itu yang cukup lumayan kecil, itu hanya 8,17%, dan quick ratio daripada CARE ini cukup lumayan gede di 864,10%. Sedangkan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada CARE itu tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana top 3 broker dalam posisi small akumulasi dan top 5 broker dalam posisi netral, di mana broker AP
itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp501 dan broker FS ini sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan Bandar Detektor ini memberikan informasi terhadap emiten CARE itu tampak posisinya hampir sama, top 1 broker dalam posisi big akumulasi, sedangkan top 3 broker dalam small akumulasi dan top 5 broker ini dalam posisi netral, di mana kembali broker AP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 496 dan broker FS sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi RSI daripada CARE itu tampak RSI ini sedang menuju ke atas dan sudah meninggalkan dari rata-rata 50-nya, sehingga ini merupakan suatu pertanda bagus kalau kita melihat dari RSI-nya. Dan dari sisi volumenya sendiri itu tampak dari CARE ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan hari Jumat kemarin. Dan kalau kita perhatikan volume perdagangan daripada CARE ini hampir rata-rata ini seperti sisir, sehingga kita perlu sedikit berhati-hati apakah ini termasuk salah satu saham repo ataukah tidak. Dan kalau kita lihat secara EMA-nya sendiri itu kalau kita perhatikan hari ini tampak candle ini sedang menguji di support daripada EMA 5 ini sudah lumayan ditinggalkan. Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA 50 ini sudah mulai bergerak ke atas EMA 5, dan dari sisi EMA 200 juga ini lumayan jauh. Dan kalau kita lihat dari trend line-nya sendiri itu baik dari support trend line maupun resistance trend line ini tampak CARE ini sedang bergerak ke atas, sehingga bagi kami CARE ini memiliki support pertama adalah di harga Rp494 dan support kedua di Rp482, sehingga kalau CARE ini tetap bergerak ke atas, keesokan harinya bisa bertahan di atas EMA 5 yang di kisaran 500 ini, maka CARE akan segera menuju ke resisten pertamanya yang di 520 dan akan berlanjut. Kalau terus trennya menguat itu akan ke Rp540. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Energi Mega Persada itu dengan kode emiten adalah ENRG. Jadi kalau kita perhatikan Energi Mega Persada itu hari ini dibuka di harga Rp105 dengan rentang harganya adalah di Rp105 sampai dengan Rp112 dan ditutup di Rp111 atau menguat sebesar 6 poin jika dibandingkan dengan closing di hari Jumat minggu lalu yang di Rp105. Dan tampak ENRG hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar Rp431,5 juta, di mana market cap yang dimiliki adalah sebesar 2,76 triliun dan tampak hari ini ENRG diperdagangkan dengan average price-nya adalah di Rp109,4. Dan kalau kita lihat tampak hari ini ENRG paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan yaitu di 111. Itu dengan jumlah lot adalah sebesar 2.400.075 lot dengan 2.177 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar itu tampak antrean paling banyak di posisi bid-nya itu adalah di harga Rp108 itu sebesar 63.785 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrean paling banyak adalah di harga 113 itu sebesar 54.006 lot. Dan kalau kita berpindah ke price diary daripada ENRG itu tampak ENRG dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau itu sebanyak 5 kali dan ditutup merah sebanyak 7 kali, di mana rentang harga daripada ENRG itu tampak dalam 1 bulan terakhir adalah di 96 sampai dengan Rp112. Sedangkan kalau kita berpindah ke yearly-nya atau secara setahunnya adalah di harga 93 sampai dengan Rp171.
Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 2,51 miliar rupiah di emiten NRG hari ini, dan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing juga melakukan net foreign buy sebesar 3,27 miliar rupiah. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 6,13 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi profil daripada ENRG itu tampak publik itu masyarakat ini memiliki persenan emiten daripada saham yang beredar adalah sebesar 48,656%. Dan kalau kita lihat dari key statistik daripada ENRG itu tampak kalau kita perhatikan ENRG kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu secara yearly itu EPS-nya itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, dan kalau kita bandingkan dengan 2019 juga mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari sisi quarterly itu kalau kita bandingkan quarter ke quarter itu tampak juga terjadi penurunan di Q3 di 2021. Dan ENRG sendiri kalau kita lihat dari dividen per share maupun dividen paid ratio-nya itu mereka tidak membagikan dividen dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan kalau kita lihat dari valuasinya sendiri untuk ENRG itu tampak secara price book value ratio ini cukup lumayan murah, itu masih di 0,38 kali, dan secara price earning ratio itu adalah sebesar 7,84 kali, sehingga kalau kita simpulkan secara valuasi ENRG ini masih cukup sangat murah. Dan dari sisi profitability-nya sendiri itu tampak dari net profit margin daripada ENRG ini masih sebesar 6,26% dan return on equity-nya itu hanya sebesar 4,93%, sehingga secara profitability kalau kita perhatikan ini kurang cukup bagus. Dan dari sisi liquidity-nya sendiri itu tampak debt equity ratio daripada ENRG ini di atas 100% dan quick ratio-nya di bawah 100%, sehingga kalau kita kesimpulkan secara liquidity ENRG ini tidak begitu sehat secara liquidity-nya. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ENRG itu tampak hari ini Top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi. Top 3 broker dalam posisi normal akumulasi, dan top 5 broker posisinya adalah netral, di mana broker II adalah sebagai top net buyer-nya di harga 111 dan broker HD itu adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan untuk ENRG itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini dalam posisi big akumulasi, dan top 5 broker dengan posisi small akumulasi, di mana broker II adalah kembali sebagai top net buyer-nya di harga Rp102 dan broker HD ini kembali sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri itu tampak garis RSI ini sedang bergerak lumayan tajam ke atas hari ini, di mana kalau kita perhatikan dari sisi volumenya ini juga mendukung, di mana volumenya hampir 1/4 kali lebih gede daripada di hari Jumat kemarin, sehingga tren masih kemungkinan akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari sisi trend line itu kalau kita lihat dari trend line-nya sendiri ini tampak ENRG ini dalam posisi downtrend sebenarnya, kan tetapi tampak terjadi pantulan di beberapa hari yang lalu di 17 Januari itu tampak memantul, dan sekarang tampak sedang menguji daripada resisten trend line-nya, sehingga kalau besok ENRG ini masih bisa bergerak di atas EMA 200-nya yang di Rp109, kemungkinan ENRG akan segera meluncur ke resisten pertama yang di 117 dan resisten kedua di 121, sedangkan support ENRG sendiri bagi kami adalah di 105 dan support keduanya adalah di Rp100. Dan akhirnya kita akan berpindah ke emiten yang ketiga yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Bukit Asam,
Jadi kalau kita perhatikan Bukit Hasam itu hari ini dibuka di harga Rp2.830 dengan rentang harganya adalah 2.820 sampai dengan 2.890 dan ditutup di harga 2.870 atau menguat 40 poin atau 1,41%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat yang sebesar Rp2.830. PTBA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 118,48 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 33,06 triliun, dan hari ini tampak PTBA itu diperdagangkan dengan average price-nya adalah di harga Rp2.852,3. Dan kalau kita perhatikan hari ini tampak PTBA paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp2.840 itu sebesar 101.282 lot dengan 1.234 kali transaksi. Dan kalau kita lihat pada saat penutupan pasar itu tampak antrian paling banyak di posisi bid untuk PTBA itu adalah di harga 2.840 sebesar 47.124 lot. Dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak adalah di harga 2.900 itu sebesar 49.125 lot. Dari sisi price diary dalam 30 hari kumulatif up and down untuk PTBA dari sisi analitik itu tampak PTBA ditutup hijau itu adalah 11 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari, di mana kalau kita perhatikan rentang harga dari PTBA dalam 1 bulan terakhir adalah di 2.600 sampai dengan 2.890, sedangkan secara tahunan atau secara yearly adalah di 1.995 sampai dengan 3.100 rupiah. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy sebesar 11,24 miliar, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 31,65 miliar rupiah di emiten PTBA, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 135,04 miliar rupiah. Secara profilnya sendiri itu tampak masyarakat ini memegang saham PTBA itu sebanyak 3,78%, dan kalau kita lihat dari key statistiknya sendiri itu tampak dalam quarter to quarter di tahun 2021 ada peningkatan yang cukup tajam, dan kalau kita bandingkan dengan quarter sebelumnya juga tampak di EPS di tahun 2021 ini adalah yang terbesar kalau di kuartal ke-2 dan ketiganya, sedangkan kuartal pertama itu masih di bawah dari kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari dividend paid ratio-nya ini cukup lumayan bagus di tahun sebelumnya, kan, tetapi di tahun 2020 karena kemungkinan akibat dari COVID-19 ini tampak perusahaan berusaha untuk mencadangkan keuntungannya, sehingga yang dibagikan hanya sebesar 36,08%. Dan dari sisi valuasinya sendiri untuk PTBA kalau kita lihat dari sisi price book value ratio itu adalah sebesar 1,59 kali, jadi tidak begitu mahal, jadi masih di bawah 2 kali. Dan dari price earning ratio-nya ini cukup lumayan murah, itu sebesar 5,2 kali, akan tetapi kalau kita lihat dari dividen yield-nya itu hanya sebesar 2,6%. Jadi kalau kita lihat, kalau dilihat dari inflasi yang rata-rata 3% dan bunga deposito yang sebesar 3,5% setahun, tampak dividen yield dari PTBA ini masih berada di bawahnya. Sedangkan dari sisi profitability-nya sendiri untuk PTBA, net profit margin-nya itu lumayan bagus di 24,6%, dan dari return on equity-nya itu sebesar 30,59%. Dan dari sisi liquidity-nya juga tampak lumayan oke, itu debt equity ratio-nya itu hanya setengah daripada equity-nya, dan quick ratio-nya itu hampir 2 kali lipatnya, sehingga secara kesimpulan untuk fundamental PTBA ini cukup lumayan bagus untuk dikoleksi.
dalam jangka waktu yang agak panjang. Dan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk PTBA itu kalau kita perhatikan hari ini tampak top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan big distribution, sedangkan top 5 broker ini dalam posisi normal distribusi, di mana broker GR adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2841 dan broker SQ adalah sebagai top net seller-nya. Di mana dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini kompak melakukan small distribution, walaupun secara general broker masih melakukan akumulasi dalam 1 minggu terakhir, di mana kembali broker GR adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2832 dan broker SQ ini sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri ini tampak garis RSI ini sedang bergerak ke atas dan sudah berada di atas rata-rata daripada RSI, dan hari ini tampak volume itu terjadi ledakan yang cukup lumayan besar jika dibandingkan dengan penutupan di hari Jumat kemarin, jadi hampir sekitar 3 atau 4 kali lipat dari volume hari Jumat, sehingga pasar tampak bergairah untuk PTBA ini. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak EMA 200 dan EMA 50 ini masih berada jauh di bawah daripada candle, dan EMA 5 sendiri ini tampak menempel ketat di harga pembukaan. Dan kalau kita tarik dari garis trend line itu tampak kalau besok ini berhasil bertahan di atas 2870 ini kemungkinan PTBA ini akan bergerak ke 2950, dan jika tembus di resisten pertama kemungkinan PTBA akan bergerak ke 3100, akan tetapi kalau terjadi pembalikan arah ini kemungkinan sebagai supportnya bagi kami PTBA ada di 2740 dan support keduanya adalah di 2650 rupiah. Jadi demikianlah 3 buah emiten yang bisa kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Metro Healthcare Indonesia, kemudian Energi Mega Persada, dan Bukit Asam. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami tegaskan lagi dan tekankan agar cuan mania menjalankan trading plan-nya dengan ketat, dan juga money manajemennya juga diperhatikan sebelum melakukan penjualan atau pembelian. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.